serta untuk memaknai praktik baik tentang pendidikan yang menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya dalam ekosistem sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, ya, di sini sudah hadir Bapak narasumber kita yang akan mengisi pada sesi pleno bersama, yaitu Ki Trio Dwi Arso. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk sesi pleno ini mungkin saya sampaikan dulu mengenai kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama Ki Trio Dwi Arso. Panggilannya mungkin Ki Trio ya? Betul. Dibesarkan di lingkungan pendopo Taman Siswa pada tahun 1971 sampai 1978. Beliau menjadi pengasuh pada Kunsuk Mekar FRI Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1977 berperan sebagai Art Director Misi Kesenian Menghibah ke Malaysia. Pada tahun 1976 sampai tahun 2000 beliau sempat menjadi pegawai Bank Indonesia, gitu. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2007 beliau menjabat sebagai Kepala SPI BPR Mataram. Ya, Pak. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2011 beliau menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2011 sampai sekarang, ya, beliau menjadi anggota Majelis Luhur Taman Siswa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai kurikulum vitae Ki Trio Dwi Arso. Baiklah Bapak Ibu, waktu kita ada kurang lebih 20 menit ke depan untuk menyimak bersama mengenai paparan yang akan beliau sampaikan. Pendidikan nasional, ya, yang sudah beliau kembangkan di Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktu dan tempat barangkali kami langsung sampaikan, kami berikan kepada Ki Trio sebagai penyampai materinya. Mari simak bersama Bapak Ibu semua agar kita nanti bisa mungkin mendiskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan dan Bapak Ibu bisa masukkan pertanyaan ke dalam kolom chat di dalam YouTube untuk kami nanti kompilasi dan bisa kami sampaikan kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar peserta pendidikan guru penggerak, ya, guru penggerak di Bandung, di Jakarta ini. Saya di sini adalah bukan peneliti, bukan penulis, tetapi saya punya pengalaman yang menguntungkan, yaitu saya pernah tinggal satu halaman dengan Ki Hajar sampai SMA, kelas SMA. Ya. Walaupun waktu itu Ki Hajar sudah tidak mengajar lagi karena sudah lanjut usia. Ya. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah refleksi filosofi sistem Among dari metode Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri di Taman Siswa ini lebih banyak praktek, lebih banyak mengalami apa yang disampaikan langsung oleh Ki Hajar Dewantara daripada mengkaji secara analisis, secara ilmiah, ataupun secara seperti seorang peneliti. Jadi saya hanya praktek saja. Jadi di sini yang disebut Among. Among itu adalah momong, ngemong, ya. Lanjut ini. Jadi momong, ngemong itu artinya mengemban, ya. Itu, nah ini saya tumbuh dan lanjut.
Jadi, oh ini ada salam bahagia dulu ya. Apa yang disebut salam dan bahagia. Yang disebut salam dan bahagia itu adalah salam khas Taman Siswa. Untuk semua golongan, semua agama, semua suku. Karena salam itu menurut Ki-Hajar adalah selamat lahirnya. Dan bahagia itu adalah bahagia batinnya. Ya. Jadi tujuan dari sistem Among itu adalah salam dan bahagia. Itu artinya selamat lahir dan batin. Dan ditambah lagi merdeka lahir batin dan tenaganya. Among sendiri itu berasal dari kata momong, ngemong, atau mengemban. Yaitu memelihara sebesar-besarnya perhatian kepada anak, tumbuh hidupnya lahir batin sang anak sesuai kodratnya sendiri. Nanti kodrat akan kita jelaskan secara lebih rinci. Kenapa kodrat? Karena Ki-Hajar itu sangat percaya bahwa semua anak, semua bayi yang dilahirkan pasti sudah punya garis kodrat walaupun tersamar. Bukan garis kodrat di rajah tangan, bukan ya. Tetapi itu bisa kita baca dari gelagat sang anak, dari perkembangan sang anak, dari talentanya sang anak, dari minatnya sang anak. Itu akan kita lihat kodratnya. Ya. Kodratnya di situ sudah dibawa sejak lahir dari Sang Maha Pencipta. Itulah nanti yang akan kita angkat. Ya. Kita orientasi kepada sang anak. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita sebagai instruktur, sebagai guru, memaksa kehendak kita, kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi kita harus melihat talenta dan minat, bakat dan minat dari sang anak. Ini prinsip dari Taman Siswa, prinsip dari sistem Among, dan tujuan sistem Among yang utama adalah membentuk sang anak merdeka lahir batin dan tenaganya. Ya. Among itu berarti mengemban, momong. Ya. Di sini Ki-Hajar lebih menekankan dalam bahasa Belanda namanya pedagog, ya pedagog atau kita kenal dengan fasilitator, yaitu mengasuh, membimbing sang anak dengan hikmah sesuai bakat dan minat yang diasuh. Orientasinya gitu. Ini yang namanya bottom up atau emic atau phonemic. Guru Among mencermati kodrat itu. Harus pandai-pandai mencermati kemampuan siswa agar jiwanya itu bisa merdeka lahir batin dan tenaganya. Tentu saja harus ada asih asa asuh atau asah asih asuh, yaitu yang dinamakan asas kekeluargaan. Nanti saya rinci lagi apa yang dinamakan asas kekeluargaan itu. Oleh karena itu, metode Among atau sistem Among ini oleh Ki-Hajar disebabkan bersendikan. Kalau tadi berasas kekeluargaan, supaya sang anak itu masih merasa tidak tercerabut dari kasih sayang keluarga, kasih sayang ikhlas suci dari sang orang tua, dari guru. Ya. Nah, kemudian sistem Among ini bersendikan kodrat alam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemerdekaan. Pertama kali mengenai kodrat. Kenapa kodrat dijadikan suatu sendi dalam sistem Among itu? Itu tadi, dalam kekeluargaan itu sang anak merasa sangat tentram. Bukan hanya anak manusia, anak makhluk yang lain, anak burung, anak ayam, anak binatang buas, pasti akan tentram di alam keluarga bapak ibunya kandung. Sifat kodrat anak itu juga, selain itu juga suka main-main. Dalam bahasa Belandanya, Ki-Hajar sering memakai kinderspellen.
Kinderspellen itu memang secara kodrat sudah ada. Anak ayam suka lari-lari supaya bisa lari dari para predator. Anak kucing kecil sering lari-lari supaya besok psikomotoriknya pandai menangkap tikus. Ya, sang anak juga gitu, sering dolanan, ya, sering dolanan. Harus kita arahkan dengan tuturi handayani, tidak sekedar hanya melarang marah kepada sang anak, mungkin mecahkan gelas dan lain-lainnya. Itulah Kinderspellen. Kodrat itu memang sudah ada pada anak-anak. Nggak tahu tujuannya ke sana kemari, lari, loncat-loncat ya. Tapi itu memang sudah kodrati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak boleh kita hentikan ya. Kita harus tuturi handayani kodrat talenta anak ini, atau Rudolf Steiner, sahabat Ki Hajar di Eropa, itu menamakannya sebagai eurythmus. Eurythmus adalah yaitu kodrat yang sudah tergaris oleh yang Maha Pencipta, dan anak itu sebetulnya sudah berlainan satu sama lain. Itu harus ciri khas masing-masing, sehingga anak kalau dengan tuturi handayani didorong supaya bakat dan minatnya itu bisa lebih berkembang. Oleh karena itu, sang anak dengan tuturi handayani didorong agar supaya dia itu aktif mencari tahu. Sang anak bukan hanya pasif menanti diberitahu. Jadi sang guru, kalau di taman siswa namanya pamong, itu kalau dengan buku, itu besok saya akan menerangkan buku halaman 11 sampai 15 dibaca di rumah. Nah ini sang anak ini supaya dia aktif mencari tahu, agar besok pada waktu dia diberi pelajaran, itu dia sudah tidak blank sama sekali. Ya, ini didorong dengan tuturi handayani itu. Tidak hanya dia pasif apa yang diberitahu oleh apa yang diberikan materi oleh guru, oleh pengajar, tidak bisa seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tuturi handayani, yaitu mendorong sang anak sesuai dengan bakat minatnya, bukan atas sekedar instruksi dari instruktur, dari gurunya, dari pelatihnya, bukan. Pengertian kodrat alam di sini itu, kalau kodrat alam secara menyeluruh itu pasti maju, ya, tidak mundur, ya, tidak berhenti, dan itu berjalan maju. Pagi menjadi siang, tidak mungkin siang kembali lagi kepada pagi, tidak mungkin dewasa kembali menjadi anak. Ini yang dimaksudkan oleh Ki Hajar kalau menerangkan, ya. Oleh karena itu Ki Hajar itu mengharuskan pada pamong, pada seluruh siswa taman siswa itu untuk menyesuaikan dengan kemajuan alam dan zaman. Dalam bahasa Belandanya tijd en ruimte. Jadi itu alam dan zaman. Alam itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, sedang zaman itu dibentuk oleh budaya manusia, seiring dengan olah budaya manusia. Jadi alam dan zaman itu harus kita ikuti terus. Kalau dulu kita hanya menulis dengan tabak atau batu tulis, ya, sekarang sudah dengan ballpoint, bahkan sekarang sudah dengan gadget, sudah dalam daring ini kita sudah dengan IT. Nah, itu harus kita menyesuaikan dengan kemajuan alam dan zaman. Itu yang disampaikan Ki Hajar beberapa periode yang lalu, dasawarsa yang lalu, ternyata juga berlaku pada saat ini. Tuntutan kodrat anak itu selalu ingin merdeka. Kita perhatikan aja dari kandungan aja, dia secara mandiri, dia kepengen keluar dari kandungan, kemudian terjadilah kelahiran sang bayi. Pada waktu sudah lahir, dia juga merdeka, mau minta minum kapan saja. Nangis kalau dia haus, minta ASI, ya. Dan itu sang ibu
pengasuh, pemomong yang ngomong ini. Tidak boleh kok, wah saya kepingin sekarang ngasih ASI, sekarang saja tidak bisa. Harus sang anak itu betul-betul sangat membutuhkan, baru kita kasih. Itu yang namanya orientasi kepada kondisi sang anak. Kemerdekaan ini hingga lanjut hingga dewasa pun sang anak itu pasti akan berontak kalau ada kekangan untuk kemerdekaannya. Burung saja kalau kita kurung pasti menabrak sana menabrak sini, itu sudah kodrati dari yang maha kuasa kepingin merdeka. Jadi merdeka itu adalah sudah kodrat dari yang maha kuasa. Ki Hajar sering di halamannya itu menanam. Karena saya satu halaman, saya sering juga melihat Ki Hajar jongkok, membumbun tanah, mencabuti rumput. Dan Ki Hajar itu dalam setiap sambutannya sering menamakan, saya itu bukan pendidik, bukan apa, saya itu hanya juru taman. Juru taman yang dengan sistem Among ini memerdekakan jiwa sang anak. Jadi juru taman ini saya menanam pohon bunga ini yang bunganya putih, yang nanti akan jadi bunga putih, tidak bisa saya paksa nanti dikasih jadi merah, tidak bisa karena sudah kodratnya. Itu menurut Ki Hajar. Oleh karena itu Ki Hajar sering, saya itu hanya juru taman, menumbuhkan sang anak sesuai kodratnya, ya. Dan hanya memberikan pupuk-pupuk, itulah yang namanya tuturi handayani, itulah yang namanya sistem Among. Juga kodrat yang di sini, sendi kodrat di sini masih kodrat tanah air. Karena tanah air kita itu terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Ada ras yang berlainan, suku berlainan, agama berlainan. Bahkan sejak zaman Majapahit ada semboyan yang kita pegang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, ya, itu yang aslinya pada zaman Majapahit. Jadi semua yang beraneka-aneka itu nanti akan bersatu menjadi kuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan keberagaman ini harus disyukuri guna membangun kodrat yang bermacam-macam, yaitu multikultur, bukan monokultur, ya. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar. Oleh karena itu, Taman Siswa sejak didirikan itu adalah sebagai perguruan kebangsaan, ya. Dalam bahasa Belandanya, National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Jadi National Onderwijs itu sekolah kebangsaan. Dalam pengertian kodrat ini, nanti dulu, jangan pindah dulu. Dalam pengertian kodrat ini, itu berlainan dengan paham tabula rasa, ya. Tabula rasa itu menganggap bahwa semua anak itu adalah seperti lembaran putih, yang nanti tergantung kita mau memberi warna apa, itu tergantung pada guru, tergantung instruktur. Tidak, bukan anak itu bukan kertas putih, tapi anak itu sudah ada kodratnya yang digariskan walaupun tersamar. Dan tugas dari guru, tugas dari pelatih, tugas dari instruktur itu harus jeli melihat bakat dan minat siswa secara rinci. Sebelum usia pubertas, anak itu mengalami yang dikatakan Ki Hajar adalah usia emas. Dalam usia emas itu apapun yang dialami, apapun yang dilatihkan, apapun yang dididik itu pasti tidak lupa seumur hidupnya. Coba kalau kita reuni kelas SD gitu, masih ingat itu dulu gini itu masih ingat. Dan itu akan menjadi dasar karakter, pembentukan karakter pada hari dewasanya. Ya, lanjut. Nah, ini kodrat dolanan. Sang anak itu senang dolanan tadi. Ini dengan berirama musik, tinggi rendah nadanya sudah tertentu, ya, harmonis.
Nah, ini anak-anak diajak praktek di sini dolanan ini karena punya kodrat dolanan, sehingga ini bisa tersalur di sini. Ini ada tembang-tembang sambil menari, seolah-olah ini ada serangan dari harimau dari hutan datang ke desa. Nah, itu kemudian kita sama-sama mengusir harimau itu. Ya, itu hanya dolanan saja. Ini supaya sang anak itu ya sambil berirama, sambil bernada, itu bisa harmonis perilakunya, harmonis budi pekertinya. Lanjut. Nah, sendi yang kedua adalah kemerdekaan. Seperti tadi saya sampaikan, merdeka itu menurut Ki-Hajar Dewantara, merdeka lahir batin itu adalah tujuan utama dari sistem Among. Jadi sang anak harus merdeka. Hak untuk mengatur dirinya sendiri, ini dalam self-seeking recht. Self-seeking recht ini bahasa Belanda, itu adalah hak untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi menurut Ki-Hajar, merdeka ini nanti berlainan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Maria Montessori, itu sahabat Ki-Hajar yang juga kepingin ketemu Ki-Hajar pada saat sebelum merdeka. Itu kalau Montessori itu menghendaki atau membuat metode merdeka yang namanya absolute freiheit atau merdeka mutlak. Tetapi kalau Ki-Hajar enggak, yaitu harus ada batas, yaitu tertib damainya atau order and frede hidup bermasyarakat. Jadi tidak merdeka sekehendaknya sehingga merugikan, teriak-teriak sehingga tetangganya bising, teriak-teriak sehingga kelas di sampingnya juga tidak bisa mendengar suara dari gurunya. Itu juga bukan merdeka yang dikehendaki oleh Ki-Hajar. Merdeka boleh, tapi tetap menjaga orde and frede, tertib dan damainya hidup bermasyarakat. Nah, itu tadi saya katakan, kalau Dr. Maria Montessori itu absolute freiheit, ya. Pokoknya merdeka bebas gitulah. Nah, ini mungkin agak dekat dengan paham yang namanya liberalisme. Sistem Among juga melarang hukuman yang dengan pemaksaan. Karena hukuman dengan pemaksaan, dengan hukuman yang suruh berdiri di muka kelas, diem saja. Kemudian ada justru malah pakai fisik ya dari guru atau pamongnya. Ini adalah tabu di dalam sistem Among. Boleh memberikan sanksi, tapi sanksi itu harus seimbang, netral, tidak berpihak. Misalnya ada dua anak yang berkelahi, kita tidak boleh berpihak dalam salah satu, dan adil sesuai dengan kesalahan atau kekurangan dari siswa itu. Jadi boleh memberikan sanksi, tapi sifatnya seperti itu, harus seimbang, harus tidak berpihak, harus adil. Ya, karena hukuman pemaksaan itu akan membunuh jiwa merdeka. Seperti, mohon maaf, ada beberapa kasus kalau dulu namanya perpeloncoan untuk mahasiswa baru sampai disiksa, sampai ada yang meninggal, itu berlawanan dengan metode sistem Among. Ya. Tidak boleh ada hukuman pemaksaan yang seperti itu, karena hakikatnya kesalahan sang anak itu bukan dosa, tapi itu adalah hanya salah asuh saja, dan kita harus bisa mengoreksi, handayani apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh sang anak. Tutmuri handayani. Ya, lanjut. Nah, ini ada sebuah tembang dari Ki-Hajar yang dihafal oleh semua siswa di Taman Siswa, yaitu Wasitori ini antara lain mengenai kemerdekaan.
merdeka iku jarwanyo, ya, artinya Nora mau lepas pamrih, tidak hanya lepas dari penjajahan dan penindasan, ning uga kuat kuasa amandiri priyangga juga harus bisa berdiri di atas kaki sendiri mandiri. Boleh saya kembangkan sedikit ya ini, Mas Morodona. Mardika iku jarwanyo Nora mung lepas ing pamrih ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga wit saka iku ten imut wenang lan wajib jwa bisa, kecuali bisa berdiri di atas kaki sendiri, ada batasnya, yaitu wenang lan wajib, hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa kita hanya HAM saja, hak asasi manusia, tapi harus mengingat sebetulnya kewajiban asasi manusia itu apa? Yaitu memelihara tertib damainya hidup bersama. Harusnya HAM diikuti dengan HAM, ya. Hak asasi manusia harus ada kewajiban asasi manusia. Harusnya demikian kalau menurut dia. Dan bukan hanya hak saja, itu timpang, ya. Lanjut. Nah, sikap suka kinderspelen tadi sudah saya singgung sedikit, itu adalah embrio jiwa merdeka, ya. Embrio jiwa merdeka, karena kita merdeka ke sana, merdeka ke sini, anak-anak itu mau seolah-olah di pasar saya jadi penjualnya, kamu jadi pembelinya. Kalau anak sekarang saya di mall, kamu jadi penunggunya, ini pembelinya, ya kan, seterusnya. Jadi dolanan yang seperti itu si anak-anak itu merasa merdeka. Oleh karena itu pengajaran itu biasanya diikuti dengan muatan dolanan anak, ya. Dengan muatan dolanan anak itu akan lebih menyerap, ya. Seperti misalnya dalam menghafalkan abjad saja. Itu dengan dolanan dan dengan tembang itu akan lebih hafal, ya. A B C D E F G H I J K L M N O P, itu kalau di taman siswa tembangnya seperti itu, ya. Jadi di situ nanti di dalam itu ada moto yang namanya tringo. Dari ngerti nanti akan ngerosok, akan ngelakoni. Jadi dari apa yang ditindakkan itu dia akan mengerti, kemudian ngerasa merasa, dan ngelakoni itu menjalani. Ini selaras dengan cipta rasa dan karsa, ya. Dan itu pun juga harus sesuai dengan globalitas psikologi atau gestalt psikologi, yaitu cipta rasa dan karsa itu harus menyatu, ya. Ciptanya gimana, rasanya gimana, karsanya gimana, ya. Cipta itu apa yang dipikirkan, ya. Kalau kita hanya cenderung aksen ke cipta saja, itu akan mencetak pemimpi, bukan pemimpin. Karena ya cipta saja. Kalau kita hanya cenderung ke rasa saja, kita hanya merasakan saja, nanti kita istilah sekarang baper, ya. Banyak perasaan, ya. Kalau kita itu hanya ada karsa saja, ada karya saja, tapi tidak dilandasi oleh cipta dan rasa, itu nanti juga akan malah mudah diperalat oleh orang lain. Jadi cipta rasa dan karsa itu harus menyatu dalam pribadi seseorang yang namanya globalitas psikologi. Ini yang ada di
reformasi pendidikan Eropa pada saat itu, dan ini juga dianut oleh Ki Hajar Dewantara karena positif untuk budaya kita. Nah, itu searah reformasi pendidikan Eropa itu Perang Dunia I dan falsafah pendidikan Nusantara. Nah, Nusantara sendiri sebetulnya sudah ada dari Todori Handayani, Mas Yamal Karso, Ingat Terpungkuloso, itu kan juga dari Nusantara, ya. Jadi Ki Hajar kemudian berorientasi kepada sang anak, yaitu bottom up. Kita lihat sang anak itu bagaimana, sang anak itu bakat minatnya gimana, sang anak itu kita dorong supaya aktif mencari tahu. Itu kita dengan Todori Handayani itu jadi kita menjadikan sang anak itu subjek, bukan objek, ya. Jadi secara bottom up dulu sebelum ada reformasi pendidikan di Eropa, memang guru, dosen, instruktur itu semua harus diikuti kehendaknya, harus diikuti arahnya oleh sang anak. Tapi begitu ada reformasi pendidikan yang pada waktu itu seniornya adalah Friedrich Froebel, ya. Kemudian ada Rudolf Steiner, kemudian Maria Montessori, bahkan Rabindranath Tagore yang sekolah di King's University London itu juga ikut menjadi reformis pendidikan dunia pada saat itu, sehingga beliau mendapat hadiah Nobel. Dan Rabindranath Tagore pernah meninjau taman siswa di Yogyakarta pada tahun 1927, ketemu Ki Hajar sahabatnya itu pernah ketemu di Yogyakarta. Lanjut, Ki Hajar menulis, ya, pada saat tahun 1922 mendirikan taman siswa. Itu ada satu tulisan Ki Hajar yang melihat masa datang itu jauh di depannya, ya. Dan apa yang kita alami sekarang ternyata sudah disebut, sudah ditulis oleh Ki Hajar pada tahun 22, yaitu tentang zaman yang akan datang, maka rakyat kita ada dalam kebingungan, ya. Sering kita tertipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita, padahal itu untuk keperluan bangsa asing yang sukar didapatnya dengan kehidupan kita sendiri. Demikianlah kita acap kali merusak perdamaian kita. Lagi pula kita sering hanya mengutamakan pengajaran yang hanya menuju terlepasnya pikiran, kalau sekarang bilang intelektualisme atau kognitif. Padahal pengajaran itu membawa kita kepada gelombang kehidupan yang tidak merdeka. Dalam bahasa Belanda, ekonomis afhankelijk, hanya hedonis, materialis saja, ya. Pokoknya gajinya cukup lah, saya ngajar di sana itu, ya. Dan memisahkan orang terpelajar dengan rakyat, ya. Jurang kaya miskin akan makin lebar kalau gitu, ya. Di dalam kebingungan ini seharusnya lah keadaan kita sendiri atau kultur historis, sekarang dinamakan local wisdom atau kebijakan lokal, yaitu local excellences, kita pakai penunjuk jalan mencari kehidupan baru yang selaras dengan kodrat kita dan kedamaian akan mencapai kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaan bangsa kita sendiri yang seperti itu, kita pantas berhubungan dengan keadaan bangsa asing. Jadi maksudnya adalah kepribadian nasional itu dari kultur historis, nanti ini namanya proses konsentrisitas, nanti dalam trikon akan saya ulas lebih dalam. Jadi semua bangsa-bangsa kuat di dunia ini pasti kuat dalam kultur historisnya, dalam local wisdomnya. Katakanlah itu nanti Jepang, nanti saya ceritakan, Jepang itu juga sangat kuat sekali dalam kultur historisnya. Hingga Jepang itu sesudah restorasi Meiji 1866, itu Jepang itu bisa mengalahkan Rusia tahun 1904, ya. Kemudian Jepang unggul di Perang Dunia Kedua,
bersekutu dengan Jerman dan Italia. Tapi kemudian habis hancur di bom atom. Tapi karena dengan local wisdom-nya itu bangkit lagi. Sekarang dia dengan kamikaze, bushido, samurai, bahkan dalam perang ada harakiri, itu Jepang unggul lagi, ya. Baik itu dalam teknologi, perdagangan, industri, itu dia sangat kuat. Ya. Nah, kita kalau punya kultur histori Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu kita pegang teguh, itu adalah merupakan local excellences atau local wisdom kita, yang itu akan menyebabkan kita bisa sejajar berdiri dengan bangsa yang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Lanjut. Dalam sistem AMO itu ada yang menempel di situ, yaitu pendidikan budi pekerti atau sekarang PBP, ya, atau di dalam Islam disebut pendidikan akhlak mulia. Bagus sekali itu, ya. Itu sebagai kelengkapan AMO, sistem AMO. Saya pada tahun sekitar 1950 saya sudah sekolah di sekolah rakyat, taman siswa, taman muda. Itu semua pelajaran itu pasti ditempelin dengan pendidikan budi pekerti. Bagaimana kita bersalaman dengan guru, mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Kemudian kita itu misalnya mau menyela, itu kita harus mengacungkan tangan dan lain-lainnya. Itu dalam pendidikan budi pekerti diatur atau dilatih, ya. Nah, sejak tahun 22 itu sudah melekat pendidikan itu di tiap mata pelajaran di taman siswa. Apa pendidikan budi pekerti itu gambar? Ya, itu karakter yang intinya adalah meliputi hablum minannas dan hablum minallah. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama masyarakat, sesama teman, sesama kelas, ya. Kemudian juga hablum minallah, bagaimana kita dengan iman agamanya masing-masing, kita memperkuat iman masing-masing, ya. Itu prinsip dari pendidikan budi pekerti di taman siswa. Dengan adanya KTSP, maka PBB, mapel PBB di taman siswa sekarang sudah ada silabinya, sudah ada buku petunjuknya, sehingga guru atau pamong-pamong sekarang sudah punya panduannya. Kebangsaan itu juga merupakan muatan dalam pendidikan budi pekerti, karena sejak didirikan tadi sudah saya sampaikan, yaitu National Enterprise Institute Taman Siswa, itu namanya, ya. Agar maksudnya dari biasa supaya kita mempunyai kepribadian khas dalam membela jiwa, bela bangsa dan cinta tanah air ini, agar kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa yang lain. Kita tidak mau dijajah lagi, karena sebetulnya pada zaman Sriwijaya dan Majapahit yang jaya pada saat itu, kita itu merupakan bangsa yang merdeka, ya, sebelum dijajah oleh kolonialisme, ya. Lanjut. Dalam sistem AMO ada lingkungan pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil dari atau output dari sang siswa ini, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Seorang bilang trisentra atau tri pusat pendidikan, ya, itu ada. Mohon maaf nanti kalau waktunya sudah mau berakhir, saya diberitahu, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Lingkungan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama, ya. Oleh Ki Hajar dikatakan pendidikan yang pertama dan utama. Jadi jangan sampai
kita memberikan kepercayaan kepada pembantu kita, asisten ART ya, asisten rumah tangga kita untuk mengasuh anak kita. Kita harus mendidik dengan penuh kasih tulus ya, tanpa pamrih. Itu menentukan sekali nanti karakter sang siswa ya. Karena dengan pendidikan keluarga yang asuh, ikhlas tanpa pamrih, itu akan membina watak dasar seorang siswa ya. Itu pendidikan keluarga ini sangat penting. Oleh karena itu malah biasa malah melanjutkan pendidikan keluarga ini dalam pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah itu berasas kekeluargaan. Jadi artinya apa? Di sekolah itu juga pamong bapak ibu guru itu harus bisa bertindak seperti bapak ibu kandung. Dan anggap si siswa itu juga anak kandung saya. Kalau salah itu bukan dosa, bukan harus disiksa, tapi harus diluruskan ya. Nah di sekolah itu kecuali itu juga sekolah itu merupakan titipan orang tua kepada sekolah untuk belajar ilmu dan adab ya. Jadi di sekolah itu memang lebih banyak kognisinya daripada afeksinya ya. Jadi sekolah formal itu memang juga merupakan tawah condro di muka atau penggodokan dari siswa untuk menyerap ilmunya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat ini sang anak itu juga butuh pendidikan bergaul sosial dan kemasyarakatan, yaitu istilahnya learning by doing. Dengan kasus-kasus yang ada, dengan permasalahan yang ada, si anak itu waktunya habis. Oke. Ya, sebentar lagi ya. Jadi kegiatan masyarakat ini harus memilih yang positif ya. Pembentukan watak ini harus dijauhkan dari kontaminasi pergaulan yang negatif. Jadi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat ini nanti akan sangat menentukan karakter sang anak di hari depannya ya. Karena kalau keluarganya broken home, sekolahnya sekolah unggul, masyarakatnya dia juga berhasil, juga akan sangat mengganggu. Demikian juga keluarganya keluarga elit penuh kasih sayang, masyarakatnya juga ikut pramuka aktif, tapi sekolahnya dia tawuran, dia tidak akan bisa mendukung. Demikian juga keluarganya baik, sekolahnya sekolah unggul, tetapi dia di masyarakat terlibat narkoba, pasti hari depannya juga tidak akan baik untuk anak kita. Ya. Saya kira ini dulu, nanti bisa kita lanjutkan dengan